Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Bapak Haji Sunoto beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya Bapak Insinyur Haji Suartono. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengawas Pak Nurholis. Yang saya hormati juga hadir di dalam ruangan ini Ibu Supriyadi. Ibu mana Ibu? Yang berbahagia, mudah-mudahan sehat selalu Bu. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Pada Tegal, Direktur Polsek Baja, juga bersama ibu atau bapaknya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Pada Tegal mengadakan family gathering yang pada tahun ini dilaksanakan di Hotel Lorin Solo. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu, acara malam pertama pada family gathering tahun ini diadakan di Hotel Lorin dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan Mas Bakti Praja Setara, yang ketiga doa, yang keempat laporan panitia, yang kelima sambutan dan penyampaian program oleh Ketua Yayasan, yang keenam sambutan dari Ketua Pembina, dan ketujuh penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'ul lailul Fatihah. Terima kasih bacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Suratul Fatihah akan memperlancar jalannya acara pada malam ini. Menginjak acara yang kedua, kita mendengarkan Mas Bakti Praja Setara. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi warzuqna aulatan sholihan waj'alna dzurriyyatan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wal khairi was sa'adah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Barakallahu fi hayatina wa ila mamatina wa ba'da mamatina waj'alna wa min dzurriyyatina fi ibadika sholihin wa li baitika al-muharrami min az-zahirin wa lima yurbika al-ghalibin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min khalafati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Dr. Andes Haji Bahrudin. Kita doakan semoga beliau Bapak Haji Bahrudin sehat selalu dan panjang umur. Beliau adalah sesepuh dan memang paling sepuh di yayasan ini. Yang kedua Pak Nyoto ya Pak. Yang malam ini Pak Nyoto ulang tahun loh nanti. Kita ditraktir. Menginjak acara selanjutnya, acara yang keempat adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang terhormat Bapak Ahmadi Eskom dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Merdeka Belajar Bapak Insinyur Haji Suwardono MM. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Andes Sunyoto MM dan jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Bapak Nurholis BM dan jajarannya.
kepala direktur dan teman-teman kepala sekolah SMK, SMA, SMP di lingkungan Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Juga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan gathering yang dilaksanakan oleh keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada para keluarganya dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan beberapa sepatah dua kata. Yang pertama, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah membantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, karena pada tahun ini saya yang kedua Pak yang ikut, banyak sekali memori yang bisa kita nikmati pada acara gathering ini. Yang ketiga, mohon maaf, saya selaku ketua panitia mohon maaf jika selama pelaksanaan dari awal sampai akhir nanti banyak kekurangan, termasuk tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Mohon maaf karena itu di luar kemampuan saya, jadi mohon dimaafkan. Yang ketiga, saya sampaikan kepada ketua pengurus bahwasanya alhamdulillah gathering tahun ini diikuti oleh semua elemen yang ada di Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Alhamdulillah semuanya ada di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Saya harapkan semoga semuanya pada saatnya nanti pulang ke rumah dengan selamat dan membawa kenangan yang terindah di penghujung tahun ini. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Ahmadi. Menginjak acara yang kelima, sambutan dan penyampaian program oleh Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Suhartono MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, sesepuh alhamdulillah rawuh di tengah-tengah kita, sesepuh kita Pak Dr. Andes Haji Bahrudin beserta Ibu, sehat Ibu nggih, alhamdulillah hadir nih. Dan mewakili sesepuh juga Bu Supriyati, baru pertama ikut ya Bu, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu mengikuti gathering kita. Karena Pak Supriyati, Pak Bahrudin, Pak almarhum Pak Imam Sujaki dalam sejarah itu yang membidani lahirnya Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Alhamdulillah tadi sembur doanya Pak Bahrudin untuk kita
yang diberi amanah untuk meneruskan perjuangan Bakti Praja ini mudah-mudahan selalu diberkahi dan Bakti Praja akan selalu maju. Amin. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, alhamdulillah hadir Pak Dr. Andes Haji Sunyoto beserta Ibu Nyoto. Cintaku hanya untuk Mas Nyoto. Nanti diulangi lagi besok pagi Bu di BSD. Hadir juga Pak Dr. Andes Haji Sartono beserta Ibu. Sehat selalu Bu Sartono. Sehat Bu. Ini yang belum ada ibunya. Mana itu? Pak Budianto mana? Oh, muncul. Yang kami hormati pengawas yayasan ini Pak Nuralis hadir bersama Ibu, hadir Pak Agus hadir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Bu Agus ya. Amin. Mudah-mudahan cepat sehat. Dan jajaran pengurus Pak Bambang beserta Ibu, Pak Dori beserta Ibu, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik tingkat SMK, SMA maupun SMP, semua hadir. Hanya mudah-mudahan Bu Susilo cepat sembuh karena Pak Susilo hari ini nggak bisa hadir dan diwakili oleh Mbak Hesti. Mudah-mudahan Bu Susilo cepat sembuh sehingga bisa kumpul bersama kita. Kehormatan ini mana Ketua Obama ini, MC kita bersama Ibu ya Pak. Alhamdulillah. Direktur Poltek hadir bersama Ibu Pak Somad. Oh, jaga anak di rumah, ya, mudah-mudahan sehat. Puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan pada malam hari ini karena gathering hari ini jujur ada rasa terenyuh di hati kita karena kita mengevaluasi dari tahun ke tahun. Tahun 19 waktu itu masih ada Pak Dasori dan saya ingat Pak Masuri izin karena masih sakit. Namun di 21 beliau sudah nggak ada dan hari ini pun ada. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau malam hari ini kami mohon hadiah Fatihah untuk para pendiri yayasan maupun para pendahulu-pendahulu pejuang Yayasan Bakti Praja yang telah mendahului kita. Kami minta hadiah Fatihah ala hadiniya wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin, amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan insya Allah kita selaku umatnya akan memperoleh syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini sebetulnya acaranya gathering, family gathering. Gathering itu tadi Pak Nyoto apa ya artinya itu? Jadi kadang kalau kita buka kamus secara harfiah itu konon katanya kumpul bersama. Kumpul bersama dalam hari ini khususnya untuk keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Namun kalau bisa dikemas dalam suasana yang menyenangkan. Tadi kita amati kelihatannya senang nggak Pak Ahmad ini? Tadi ada yang makan tempe, ada yang belanja di PGS, ya. Ada yang mudah-mudahan menyenangkan. Namun sebetulnya yang penting kita tidak perlu butuh waktu banyak. Konon katanya ini Pak jangan malam-malam Pak.
ada yang pengen ada kuliner malam, sehingga kalau bisa paling lama jam 10 selesai, syukur tidak sampai jam 10. Namun yang lebih penting sebetulnya malam hari ini adalah kita ada satu ikrar bersama atau ikatan bersama dalam kaitannya setelah kita mereview dari tahun ke tahun perjalanan Bakti Praja, apa yang telah dilakukan. Dan ini tentulah mengapa kita laksanakan di bulan Desember sebagai akhir tahun. Harapan kita mulai Januari kita sudah harus mulai strategi bagaimana program untuk 23, 24. Oleh karena itu nanti kita ingin ada satu kesepakatan atau ikrar bersama terkait dengan apa yang harus kita capai dan harus kita lakukan untuk menghadapi tahun 23. Ini temanya dengan semangat Merdeka Belajar, wujudkan sekolah bakti belajar yang berkualitas. Bicara Merdeka Belajar saya serahkan kepada kepala sekolah karena instrumen dan elemennya banyak. Di sana ada P5, ada guru bergerak, ada itu secara teknis kita serahkan kepada sekolah. Namun yang lebih penting secara indikator makro ini yang harus kita sepakati. Lanjut. Jadi tadi saya sampaikan bahwa materi kita adalah mencoba kita mereview atau melihat ke belakang apa yang setelah kita lakukan. Ini kriteria catering. Nah, apa sih maksudnya? Jadi maksudnya adalah catering ini untuk membangun kebersamaan antara pengurus dengan pelaksana kegiatan, dalam hal ini kepala sekolah, untuk dapat bersinergi dalam membangun federasi pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Tujuannya membangun kebersamaan. Saya yakin ini sudah kita lakukan. Dan yang terakhir tadi refreshing pengurus. Disinilah kita ingin merenung apa sebetulnya, karena kepengurusan kita ini, kepengurusan 18 sampai 23 ini sudah memasuki tahun keempat. Sehingga kita akan mencoba apa yang sudah kita lakukan. Kita ingat review bersama diawali dengan di tahun, jadi setelah kita November itu dilantik sebagai kepengurusan, itu kita coba pada HUT ke-34 tahun 19. Kita itu mencoba ada satu gelar expo, yaitu Bazar dan Expo yang dilaksanakan di Adiwarna. Dan ini cukup heboh karena itu melibatkan semua murid, dan hadiahnya hadiah pertama waktu itu sepeda motor. Ini 19. Mungkin waktu itu Pak Irfan tidak akan mengira bahwa di tahun 2022 akan menjadi kelas 1000. Tapi ini kalau secara kita review ke belakang, mungkin juga ini salah satu dampak orang mengenal Bakti Praja, keunggulan masing-masing. Dan waktu itu sebenarnya saya masih ingat talang dengan power banknya, Tugu Waru dengan mobil listriknya, termasuk Adiwarna dengan motor listriknya. Nah, coba nanti kita akan buka kembali, karena ternyata dengan expo itu bisa menarik masyarakat. Bahkan saran dari Pak Fikri waktu itu, mengapa tidak di tingkat kabupaten? Ini baru tingkat Bakti Praja. Jadi ini nanti mungkin bisa menjadi pemikiran kita di tahun 23. Lanjut.
Di tahun 19 pula itu kita mencoba waktu itu membangun satu slogan atau program yang kita namakan dengan Bakti Praja Setara. Karena waktu itu kita melihat Bakti Praja itu Dukuwartu hebat. Adiwarna waktu itu masih mencoba tumbuh. Sekolah-sekolah lain ada yang masih berjuang. Jadi waktu itu kita kategorikan ada tiga kategori. Yang pertama yang sudah settle, yang kedua ibaratnya masih stasioner, masih ajet, ada yang di strata yang harus ditumbuhkan. Sehingga kita pemikiran bagaimana supaya Bakti Praja itu setara. Setara dalam arti ke dalam kita punya kualitas setara, tapi keluar bagaimana kita bisa setara dengan negeri. Dan ini alhamdulillah dari perjalanannya diawali dengan gathering di Batu Raden pada tahun 2019. Juga kita berpikir, karena dulu jujur atau Mary Pak Noto, saya kalau ke sekolahan dulu kalau ke Pak Dasori ruangannya AC, atis, ke Pak Irfan atis, ke Bu Alfiah atis, ada AC-nya. Tapi kantor kita semriwing. Sehingga saya mikir, ya caranya kita harus sekolah kita bagus, kantor yayasan juga harus paling nggak standar. Sehingga kita waktu itu bermimpi pengen ada satu rehab gedung kantor. Di samping itu kita punya mimpi juga ingin kebersamaan, karena waktu itu ingat saya ada salah satu kepala sekolah yaitu kepala SMP Kedung Banteng pensiun serah terima seolah-olah say goodbye gitu. Tidak ada satu keterikatan ke keluarga. Sehingga saya berpikir bagaimana kalau dibentuk koperasi, sehingga walaupun sudah pensiun selama masih jadi anggota koperasi kita masih ada kebersamaan. Waktu itu berpikir dibentuk koperasi. Kami ingin juga dalam mewujudkan kesetaraan dari Margasari sampai Suradadi pengen punya satu uniform yang sama, yaitu seragam. Nah ini kita lontarkan waktu itu di gathering 19 di Batu Raden, dan alhamdulillah secara nyata juga sekolah-sekolah dapat bantuan-bantuan ini. Waktu itu dari Dukuwaru, Adiwarna, Selawi, Tangan dapat bantuan. Dan yang lebih penting secara makro, cita-cita 19 ini coba lanjut ke 20. Di 20 ini sebetulnya kita sedang pengen berlari, tapi ternyata waktu itu ada wabah COVID. Wabah COVID datang, namun kalau kita nawaitunya memang baik, walaupun waktu itu ada wabah COVID, tapi secara aset yayasan itu bertambah, kalau dirupiahkan itu sekitar 10 miliar lebih, 16 miliar, ditambah Dukuwaru itu waktu itu sekitar ada 850-an kalau nggak salah. 16 miliar itu apa? Kita dulu punya aset yang terkatung-katung, yaitu tanah di Curug. Namun dengan adanya pandemi ini mendapat petunjuk. Saya, Pak Dori, Pak Tanuri bergerilya ke BPN, dan alhamdulillah di era pandemi itu, karena kita lacak ke Pemda sudah nggak masuk di aset. Tapi kalau kita bicara ke pemerintah, lagi ya kita boleh ini. Alhamdulillah kita ke BPN konsultasi. Oh kalau memang tidak masuk, ini masuknya tanah negara. Coba dibuat pengumuman di media massa atau koran. Kita tayangkan di koran Kedaulatan Rakyat dan Wawasan selama 3 bulan. Lalu beritanya sudah COVID, orang nggak baca itu.
Alhamdulillah setelah 3 bulan berarti nggak ada yang komplain kan. Dan itu diproses, sekarang berproses menjadi sertifikat yayasan dan alhamdulillah bisa ke utang Poltek. Dan ini salah satu hikmah COVID. Juga Dukuharu dalam rangka perluasan itu juga beli sawah ya, terrealisasi itu di sana. Dan alhamdulillah mulai dibentuk juga koperasi Kobama. Waktu itu embrionya Pak Agus ya, mulai jadi kepala ketuanya. Lanjut di 21. Nah ini dari tahun ke tahun di 21 alhamdulillah gedung kantor terrealisasi. Saya terima kasih Pak Rianto. Pertama yang pecut Pak Rianto. Bisa Pak, mengapa tidak? Jadi alhamdulillah kita terima kasih teman-teman semua ini dengan dana talangan dari SMK kita rubah kantor lama menjadi kantor yang representatif. Terus kita mendesain corak seragam uniform yang tahun kemarin kita launching. Ini contohnya Pak Budi. Jadi Pak Budi itu sengaja pakai batik itu sebagai contoh. Harusnya maju dicantel kayak di sini. Jadi alhamdulillah kita SMP punya uniform, SMA, SMK punya uniform, guru sampai dengan karyawan yang sama. Kita punya uniform. Jadi kalau di jalan atau di warung ada lihat, oh itu Bakti Praja. Pasti saya hero. Pak Bakti Praja, dari mana Bakti Praja? Ini wujud kebersamaan kita. Dan waktu itu tahun 21 kita juga sedang berdilematis karena kita rodot disumprit sama LLDT dan kita dikomplain sama Pak Fikri karena terkait dengan KIP yang gatal karena Poltek belum terakreditasi. Bahasanya perguruan tinggi legal harus terakreditasi sehingga kita punya target bagaimana Poltek bisa terakreditasi. Oleh karena itu pada gathering 2021 di Jogja kemarin kita buat satu kesepakatan target bagaimana Poltek terakreditasi dan waktu itu kita baru bangun gedung kantor tapi sarannya belum di paving, tempat parkir belum ada tamannya. Pak Turi, sumpah ada tamannya Pak, biar kemericik, biar rezekinya mengalir. Terus kita belum punya aula kantor, ruang diorama ini maksudnya untuk penayangan profil dan tadi yang artis itu supaya ber-AC. Dan ini kebetulan lagi dalam perjalanannya selama 36 tahun itu yayasan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah dengan pendekatan kita melalui Pemda pertama, yang kedua didukung. Terima kasih juga bagus karena jujur yang dukung dari Golkar. Kita mendapat bantuan 200 juta dari Pemda. Kita buat paving semua. Jadi aset kita nambah. Sekarang kita bisa lihat 200 juta. Terus pada gathering 21 kemarin kita launching seragam kita sudah. Ini yang menjadi program. Yang lain-lain masih dalam angan-angan. Karena waktu itu kami punya pemikiran gini. Kami pengen punya program kelas 1000. Kami melihat Selawi itu sekolahannya itu luasnya 2 hektar. Kalau dimanfaatkan nanti rencana Poltek sekitar 8.000 atau sekitar 7.000 itu SMK masih punya 1,3 hektar.
Dukuwaru luasnya 10.000 muridnya 2.600 lebih. Adiwerna juga 1 hektar 10.000, muridnya 2.210. Nah ini mengapa Selawi? Ini harusnya muridnya juga harus minimal 1.000. Saya melihat Talang itu juga kalau diisi 1.000 masih belum uyal-uyalan. Yang menjadi problematika Margasari pengen menjadi 1.000 tapi ibaratnya botol itu berudah. Nah, karena itu kita membuat satu program kelas 1.000. Baik, lanjut. Ini kita review dari tahun ke tahun. Nah, kita memasuki tahun 2002. Ini 2002 menjadi satu ancang-ancang kita untuk melangkah ke 23. 22 ini kita coba dengan waktu itu saat HUT Yayasan. Jadi HUT Yayasan ini kita jadikan satu momentum untuk bagaimana kita melangkah ke depan. Kita mencoba membangun satu kebersamaan karena Bakti Praja Kesetaraan ini kita harus bersama. Kita waktu itu upacara bendera yang ditempatkan di SMK BP Selawi. Satu, tempatnya memang memungkinkan. Yang kedua, untuk nguri-uri dan dampiangnya situ tuh ke Sawaban. Jadi ada beberapa momen di sana. Yang pertama kita upacara dengan uniform yang sama. Yang kedua, ini satu sejarah juga. Jadi selama ini yayasan itu belum punya Mas Bakti Praja Pak Nyokong. Dan alhamdulillah pas upacara ini kita launching juga, yang sekarang menjadi satu wajib setiap acara harus diawali dengan Mas Bakti Praja. Judulnya Mas Bakti Praja Bangkan, nggak usah tambah setara. Setara itu kan programnya. Mas Bakti Praja. Lanjut. Nah, ini terus kita berangkat dari capaian 22-23 kemarin. Di satu sisi kita bangga, di satu sisi kita harus prihatin. Kita mencoba dari yang tengah dulu, nomor 5, SMA. SMA itu trennya bagus, naik. 3 tahun terakhir luar biasa. 50-50, terakhir 17 SDM, 17. Sehingga jumlah siswanya yang dulu nggak sampai 100, sekarang sudah 174. Yang kedua, Dukuwaru. Itu jumlah siswa sekarang 2.617. Karena kemarin menerima hampir 1.914. Yang nomor 7 Adiwerna. Kondisi siswa sekarang 2.210. Kemarin sebetulnya kurang seminggu sudah ditutup karena pendaftar sempat 1.000. Pak Irfan bingung, tempatkan di mana Pak ini? Namun dalam perjalanannya sekarang di 926. Talang saat ini 750 dan kemarin ini yang nanti kita akan kemas. Kemarin menerima 241. Terus Selawi jumlah siswa 541 karena kemarin hanya bisa menerima 140. Sedangkan Margasari jumlah siswa 706 karena kemarin terima 317. Berangkat dari sini, ini kita harus membangun satu strategi. Karena apa? Dua sekolah, Dukuwaru dan Adiwerna, itu nggak mungkin tahun 23, 24 nanti akan menerima sejumlah 900 lah. Pak Edi kemarin waktu disumprit karena melebihi 72 rombel koma. Pak Irfan juga walaupun kemarin kita sudah mencoba menata ruangan yang seperti ada, kelihatannya
Kalau tahun ini maupun tahun depan tidak diadakan PKL, kita agak repot. Semua harus ikhlas. Sehingga kita nanti harus berpikir. Nah, bagaimana untuk mensikapi ini? 3 sekolah ini, Malang, Margasari, dan Slawi harus kita coba nanti kita benar. Coba lanjut. Berangkat dari data itu, oleh karena itu kemarin kita mencoba MOU bersama lembaga keuangan, yaitu dalam hal ini Bank Jateng Syariah. Kita waktu itu kita hadir bersama dalam catering kerjasama dengan Bank Jateng Syariah. Maksudnya apa? 2 sekolah, Dukuwaru dan Adiwerna, itu nanti brandnya itu akan menjadi sekolah tujuan. Jadi bukan lagi mengejar kuantitas, tapi arahnya ke kualitas. Pak Edi sudah langsung cover tadi banding ke Tunas Harapan Padi. Bagaimana membranding sekolah itu supaya dikunjungi oleh masyarakat. Sekolah tujuan. Ini PR-nya banyak. Jadi nanti harus seleksi yang ketat, cari yang karena kemampuannya berapa, termasuk Adiwerna. Nah, ini merupakan satu kesempatan untuk sekolah-sekolah bakti praja yang lain. Apabila misalnya saja Dukuwaru hanya mampu menerima misalnya 850, padahal pendaftar bisa 1.200. Ini yang mau dikemanakan ini? Di Adiwerna kemarin dikunjungi oleh 1.300 siswa. Tapi tahun depan nggak mungkin akan terima sampai 900. Dan ini aditimasi mana? Harapannya Talang, Slawi, dan Margasari ini siap menampung. Jadi slogan kita, orang ketampaning negeri, bakti praja baik. Ini harus kita gelorakan. Nah, supaya mau dari Adiwerna tidak diterima, mau ke Talang, bagaimana Talang ini? Dari Dukuwaru tidak mau, bagaimana Slawi bisa terima? Oleh karena itu, lembaga keuangan ini kita kemarin berani gambling dengan hitung-hitungan matang dan diketahui oleh Pak Pembina juga. SMK Bakti Praja Margasari berani hutang 900 juta. 900 juta untuk pengadaan tanah seluas 1.200. Sudah dibangun ruang serbaguna dan RPS 2 tingkat depan. Targetnya supaya bisa menampung tadi bisa menerima 317, tahun depan bisa terima lagi 320, tahun depannya lagi bisa terima 400, 3 tahun akan tercapai kelas 1.000. Apalagi nanti Pak Ahmadi punya ingin nambah 1 prodi teknik, karena dari 4 prodi yang ada bismen semua ya Pak ya. Jadi ini mudah-mudahan strategi ini harus tercapai, karena Pak Ahmadi setiap bulan harus torbang 10 juta lebih Pak. Tapi hitung-hitungan insya Allah tercapai. Kalau ini tercapai swarga Pak, insya Allah. Amin. Karena ini untuk kemaslahatan, mencerdaskan anak bangsa dan membesarkan yayasan. Ini yang kita inginkan. Kemarin Bu Al juga sudah berani hutang 300 juta Ibu. 350. Saya dari Pak. Malah digoda oleh banknya. Kok kecil sekali? Boroknya di Talang, Talang itu luasnya 12 tiga. Harga sisana itu sekitar 3 juta Pak pernah. Sehingga asetnya itu 36 miliar. Kok utangnya tolong itu saya kecil. Mengapa enggak 2 miliar dari ini? Tapi kita bertahan. Tapi tetap hitung-hitungan ini
harus kita bangun. Coba lanjut terus. Ya, ini capaian yang sudah capai Poltek Baja. Ayo terus lanjut. Nah ini ke Poltek Baja. Jadi Poltek Baja ini satu kerja yang maraton. Saya terima kasih semua yang terlibat, semua yayasan, semua yang berperan dalam kaitannya. Poltek Baja 4 prodi plus 1 perguruan tinggi dicapai tidak sampai 1 tahun. Kita bisa terakreditasi. Ini lagi manfaat juga dengan daring. Gitu. Jadi kita benar-benar kerja tim yang solid dan terukur sehingga bisa tercapai. Saat ini sudah terakreditasi semua dan alhamdulillah kemarin sudah mewisuda 128 siswa. Sebagai wujud ikut di kelas 1000, Pak Selamat Pak, saya ikut Pak gerakan kelas 1000 karena akan kita capai Poltek dalam 4-5 tahun yang akan datang, insya Allah jumlah mahasiswanya sampai 1000. Amin. Tahun ini 80, beliau siap tahun depan 400 malah targetnya Pak. Targetnya 400. Awalnya apa? Kemarin kita hutang lagi Poltek ini. Poltek hutang 500 juta. Ini juga digoda lagi Pak sama Pak. Karena asetnya itu sebenarnya nilainya 20 miliar. Kok utangnya cuma 500 juta? Tapi kembali lagi kita tetap mengukur kemampuan kita dan 500 juta khusus kita bangun untuk rencana kampus Poltek yang ada 3 item, yaitu pematangan lahan, pembuatan jembatan, dan nanti akan terbangun 2 lokal siap pakai. Insya Allah nanti pada HUT ke-38 sekaligus kita persedia. Ini capaian-capaian yang harus kita capai dan strategi selanjutnya Poltek dengan SMK dengan semua bakti praja supaya ada satu sinergitas, karena saya yakin sekolah-sekolah vokasi kita khususnya SMK itu pasti 70% pengennya lulus siap kerja. 20% lebih itu bisa entrepreneur. Ada sisa antara 5-10% yang mungkin dia ingin melanjutkan pendidikan. Nah, ini Pak Selamat akan mainkan di sana dengan jalur undangan, jalur beasiswa dan lain-lain. Kemarin hitung-hitungannya kelas 3 ada sekitar 2000-an ya. 2000 kalau 5% aja sudah 100 misalnya. 100 lebih itu pasti dari bakti praja, yang lainnya dari lain. Sehingga 300 mahasiswa harus bisa tercapai. Ya ini semangat-semangat ini yang harus kita lakukan. Lanjut. Nah ini juga tadi upaya di Adiwerna, bagaimana caranya melayani 2.210 siswa. Kalau kemarin ada daring lumayan Pak. Satu parkirnya 2.210 siswa, berarti kalau 80% pakai motor sudah 1.000 berapa Pak ya? Parkirnya harus ditambah. Dan lebih penting lagi bagaimana melayani siswa itu. Dan alhamdulillah di belakang sekolah kita SMK itu dulu ada tanah terbengkelai 300 meter yang dulu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk rumah penduduk. Dan alhamdulillah kita upayakan tanah itu sudah bisa kita ambil dan dibangun ruang serbaguna di belakang yang rencananya akan dibuat untuk ruang praktek siswa. Sehingga nanti ruang praktek siswa di belakang semua, di depan adalah untuk pembelajaran. Dan satu lagi, Pak Irfan nanti ini belum launching ya Pak, ruang aula ya. Aula ini sudah punya aula, jadi kalau dulu pertemuan
pakainya kelas dibuka, nanti kita sudah punya aula yang serbaguna dan rencananya nanti 2 lantai. Ini baru 1 lantai. Ini di Adiwena. Lanjut. Nah ini yang tadi saya cerita di Margasari. Margasari, saya terima kasih Pak Ahmadi berani gambling ini. Berani Pak. Tapi memang hitung-hitungannya masuk. Dan pemanfaatannya ini yang di belakang ini sudah menjadi milik yayasan 1.200. Pengennya nambah lagi ya Pak, 800 lagi ya, mudah-mudahan nanti kita semangat ke sana sehingga 2.000 bisa kita miliki. Ini kita bangun ruang serbaguna yang bisa untuk futsal juga untuk ruang praktik siswa. Di depan sebagai penampilan kita, di samping di bawah sudah ada minimarket, ada briling, ada multimedia, ada pos. Atasnya nanti kita lantai 2 sedang dibangun. Mudah-mudahan Lebaran jadi Pak. Karena di Margasari itu kalau ngabuburit puasa itu tempatnya itu apa istilahnya buka puasa itu apa? Jadi itu menjadi satu promosi. Wah hebat sih. Hebat. Ternyata minimarketnya Margasari lebih murah dibanding Indomaret. Nah ini sedang kita bangun pendidik. Lanjut. Ini Margasari. Nah ini yang Talang. Talang ini besinya sudah datang. Rencana berapa bulan Bu? Selesai? Akhir Januari. Jadi nanti di depan di lapangan basket itu nanti ada gedung serbaguna. Harapannya manfaatannya adalah satu sebagai tampilan SMK BP Talang, yang kedua manfaatnya bisa ruang serbaguna untuk menampung bakat-bakat siswa supaya bisa tertampung baik futsal, baik silat, juga sebagai ruang praktek. Dan ini yang sebelum ya, terus lanjut ini Talang. Nah ini yang sedang dikemas oleh Pak Irfan di Selawi, Pak Sus, Pak Nur, tolong dibantu. Jadi kita ketahui bersama bahwa di Selawi kemarin kita sempat agak gleo, agak terjun karena beliaunya sakit Pak Sugeng. Dan alhamdulillah kita atas kebersamaan kita rapat bersama dengan organ yayasan sehingga ketemu satu solusi. Ini sementara di Nahodai Pak Irfan ini sudah mulai di branding dengan kaitannya dengan pelayanan siswa. Ini kemarin orang tua sudah jak keliling ini, kesannya bagus, ditambah disiplin, tambah bagus. Mudah-mudahan 2324 berapa Pak Nur? 300 berani Pak? Aja 500, aja kedur 300. Jadi ini harus semangat kelas 1000 ya. Jadi ini itu Pak Nyoto, Pak Bumina, Pak Baludin, sepuh semua. Ini sebagai inti daripada malam hari ini ada 3 poin, yaitu gerakan kelas 1000 khususnya untuk Margasari, Talang dan Selawi, karena 2 sekolah kita, Dukuwaru dan Adiwerna, ini tidak bisa kita paksakan untuk ke terima kelas 1000. Sehingga bagaimana 3 sekolah ini harus siap menampung lebihan. Jadi Dukuwaru, Adiwerna adalah menjadi sekolah kualitas atau sekolah tujuan, 3 sekolah menjadi sekolah kelas 1000. Ini yang pertama. Dan Poltek mudah-mudahan akhir Februari atau awal Maret gedung di Curug bisa selesai, dan ini menjadi satu branding bahwa Poltek adalah benar-benar perguruan tinggi yang legal, dan kita siap jualan juga dengan membuat proposal minta bantuan-bantuan luar. Mudah-mudahan dengan adanya 2 kampus di Dukuwaru dan di Selawi bisa menambah branding Poltek, dan ini mudah-mudahan bisa tercapai. Dan 3 program ini di tahun 23 dengan semangat yang sama kita
harus bisa. Oleh karena itu, kalau saya bilang Bakti Praja, semangatkan bisa. Bakti Praja bisa. Bakti Praja bisa. Harus bisa. Insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya Pak Sesepuh. Ya, lanjut. Nah, ini juga terima kasih SMP Bakti Praja Margasari, karena SMP Margasari itu dulu jumlah siswanya nomor 2 terbanyak sekabupaten, swasta, untuk sekolah swasta, sehingga tidak berlebihan kalau dari pemerintah memberikan satu rehab berat senilai hampir 1,5 jam. Berapa lokal Pak kemarin? Mudah-mudahan akan berkembang terus. Lanjut. Oh iya, ini selingan ini. Jadi ini sebagai sekaligus laporan Pak Nyoto. Saya terima kasih melalui Bapak Kepala Sekolah. Ini jujur kadang satu kendala. Kita di kantor ada Mbak Dani, ada Mas Iqbal, itu kaitannya menghantar surat. Itu tergantung motornya mogok. Dan ini kebersamaan Bakti Praja luar biasa. Sumbangsih dari guru-guru sertifikasi mengiur dari tahun 19 Pak Bambang ya, 19, 20, 21, dan alhamdulillah kemarin di awal 22 bisa terkumpul 18 juta. Kita belikan sepeda motor aset yayasan yang untuk operasional untuk teman kantor. Jadi kalau inventaris di kantor, Honda Beat terbaru lewat Pak Edi ya, belinya di Brebes. Ya. Jadi ini satu wujud kebersamaan. Ternyata dengan umur sedikit dari guru sertifikasi dikumpulkan jadi banyak, jadi motor. Dan ini satu prestasi juga. Terima kasih. Lanjut. Jadi ini tadi beberapa kesepakatan yang harus kita bangun, dan ini satu mimpi lagi Pak Nyoto dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita menata sekolahan, mudah-mudahan lewat kepala sekolah apa yang telah kita canangkan bersama menjadi satu kenyataan. Namun demikian kita juga yayasan ini sebagai satu kantor kendali diharapkan juga menjadi nyaman. Satu, kantornya menjadi nyaman, dan jujur untuk saat ini aulanya sudah bersih, bagus, walaupun ini nanti perlu kebersihannya yang ditingkatkan Pak Doli. Jadi karena Pak Tipun orang senang resiki WC atau WC-nya kurang bersih, perawatannya yang kurang untuk dibersihkan. Dan yang kurang lagi itu musola. Musola kita temboknya rogrok Pak, kalau musola sawahnya akeh, sehingga kita punya program di 23 ini. Tapi kita tadi berangkat setelah kita foto di MBZ, itu ternyata itu dapat bantuan dari Uni Emirat Arab. Tapi kalau di yayasan mau ke Uni Emirat Arab kayaknya kaduan, sehingga kira-kira enteng pira Pak Bambang ngitung rehab pengennya bawahnya pakai granit, dindingnya nanti pakai keramik, kusenya pakai aluminium aja Pak, anak AC nih ben adem ya, mungkin 25 jutaan gitu. Lah itu dari omong-omong, alhamdulillah spontanitas Pak. Cerita sama Pak Ahmad, Bu Alfia, Pak Irfan,
Ini kita tidak atas nama sekolah ya, pribadi. Pak Mati, Pak, saya 2 juta Pak. Terima kasih Pak Mati. Bu Alor karena saya 2 juta karena ukrawi kaitannya dengan musola. Pak Irfan, saya granit dan keramik. Yang saya kaget, Pak Edi kemarin sudah ngirim AC untuk AC-nya. Sehingga catat Pak Bambang, saya juga 2 juta Pak Bambang. Bisa menjadi cukup banyak. Mudah-mudahan pelan-pelan kita. Lah, saya omong-omong dengan bulian ini dari biro. Pak Ahmadi. Pak, ini dari biro pengen memberikan sesuatu apa? Ya, cashback lah. Aku butuh musola. Oke Pak, saya nyumbang 1 juta dari Blue Lemon, 1 juta ya. 1,5. Alhamdulillah. Jadi ini sebagai satu awal. Mudah-mudahan katanya Pak Bambang nanti setelah catering kita akan menentukan beli supaya teman-teman Bapak Ibu guru, teman-teman pengurus maupun tamu yang ada kalau datang ke kantor mau sholat, insya Allah sholat kita musolanya akan lebih representatif. Jadi ini yang menjadi satu kesepakatan di gathering hari ini. Tadi secara grand design adalah bagaimana capaian sekolah-sekolah yang harus dicapai, dan kita mencoba selaku pengurus juga semuanya tidak harus dengan teranggarkan dari bagaimana ada rezeki lebih dari kita. Dan ini panitianya Pak Bambang nanti juga membuka sifatnya person apabila ada kelonggaran rezeki bisa untuk menambah rehab musola kantor Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Saya kira itu dari kami. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan apabila ada hal yang kurang berkenan dari tutur kata saya, ini semata-mata adalah sebetulnya eventnya ini adalah untuk bersamaan. Jadi tidak ada rasa pengennya senang. Ini masih jam 9, nanti kuliner malam jam 10 ya. Jadi nanti ada acara lagi kuliner malam, mudah-mudahan dilanjutkan. Sehingga dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Pembina pada yang terhormat Bapak Haji Sunyoto dipersilahkan. Nuhun sewu Pak, bahwa Nuhun sewu Pak. Nggih. Monggo. Nuhun sewu Pak, Nyoto sebagai pembina senior. Kami berharap di sini ada pembina yang junior ini, Pak. Berikan kesempatan untuk pembina yang junior maju ke depan. Untuk Pak Nyoto memberikan kesempatan kepada pembina baru yang junior untuk menyampaikan sesuatu. Monggo. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sejahtera, selamat panjang umur dan bahagia.
kejutan untuk saya dengan semoga Tuhan melindungi kamu dan tercapai semua kenangan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat Baik, saya coba sama Bro. Semoga sehat selalu, panjang umur dan tercapai ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga Tuhan melindungi dan sedang tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sambutan dari Bapak Ketua Pembina Bapak Sunyoto, waktu kami aturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama sesepuh kita, pendiri Yayasan Bakti Praja Tegal, Bapak Yai Haji Dr. Andes Bahrudin, para ibu dan bapak, kepala sekolah dalam lingkungan Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, 6 kepala sekolah SMK, 1 kepala sekolah SMA, dan 4 kepala sekolah SMP,
yang malam hari ini hadir lengkap ji, menapa wonten ingkang absen? Lengkap. Tepuk tangan untuk Yayasan Batik Praja Tegal. Yang kami hormati rekan-rekan dari pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, Bapak Insinyur Haji Suhartono MM, Ketua Badan Pengurus, beserta teman-teman anggota Badan Pengurus, kemudian dari Badan Pengawas, Pak Dr. Andes Haji Nurkalis, serta Pak Agus, dan Pak Marwanto hari ini tidak kelihatan. Kemudian Pak Dr. Andes Haji Sartono MM, ini pada saat kami bersama-sama cari nasi di Pemda itu dikenal dengan saya itu kakak pertama, Pak Sartono ini kakak kedua. Maksudnya waktu itu karena saya asisten 1, kemudian beliau ini asisten 2. Dan sampai sekarang ini kok teman-teman ya, walaupun sudah pensiun masih, ini kakak pertama ini kakak kedua ini. Sahabat saya yang sejak pendidikan di Semarang, Jakarta sampai dengan saat ini ya alhamdulillah masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, perkenankanlah saya mengajak ibu bapak sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan hidayah dan taufiknya pada malam hari ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat berkumpul, yang insya Allah ini juga sekaligus merupakan silaturahim dari kita di antara keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Kalau hanya kumpul, hanya bertemu, mungkin itu hanya di dunia ini. Namun demikian kalau silaturahim, moga-moga silaturahim warahmah, silaturahmi membawa kerahmatan bagi kita. Utamanya saya pada malam hari ini betul-betul mendapatkan rahmat yang tidak saya duga. Ini apa-apaan Pak Rianto? Seperti wartawan saja mau diwawancarai, ternyata beliau ada catatan, ingat bahwa konon saya ini dilahirkan oleh ibu saya pada tanggal 11 Desember tahun 1951. Jadi kalau sekarang tahun 2022 berarti insya Allah besok pagi ini saya genap 71 tahun. Tapi ojo pitulas tahun. Kalau istri saya itu bilang, wah masih seperti 17 tahun nih. Luar biasa. Matur nuwun, kejutan yang tidak saya perkirakan sebelumnya. Oh nggih, pangapunten Ibunda Supriyati yang tadi di bis itu bersebelah saya cerita zaman nostalgia waktu itu. Matur nuwun, dan insya Allah setiap tahun kegiatan-kegiatan semacam ini juga bisa diraui oleh Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan yang kalau dalam bahasa Jawa kunonya itu, bahasa Inggrisnya adalah gathering. Gathering ini konon kumpul-kumpul bersama yang diharapkan bisa
menghasilkan sesuatu yang diharapkan sesuatu ini untuk kepentingan organisasi atau yayasan itu dalam ke depan menuju hal yang lebih baik. Tadi Pak Hartono selaku Ketua Badan Pengurus menyampaikan secara rinci kaitannya dengan kegiatan yang alhamdulillah agaknya semakin hari semakin lengkap. Dan itulah yang sangat-sangat diharapkan. Disampaikan oleh organisasi juga di dalam agama kita konon menyebutkan hari ini harus lebih baik dari hari ke konon itu yang beruntung. Pangapunten Pak Kiai Haji Bahrudin leres mboten menika. Apabila hari ini masih sama dengan hari kemarin, itu rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu adab bila sadid yang konon akan kita terima. Berarti kita mendapatkan kepercayaan, tidak bisa melaksanakan kepercayaan ini. Begitu saya ucapkan selamat pada Pak Hartono dan teman-teman Badan Pengurus dan juga Badan Pengawas, Badan Pembina yang telah dengan penuh kebersamaan kita, ya, insya Allah ini, ya, kalau yang ngalem itu awake dhewe kayane ora pantes, tapi nek sing ngalem wong njaba kayane luwih apik. Ya. Namun demikian harus kita akui bahwa hari ini agaknya lebih baik dari hari ke. Moga-moga hari esok mestinya harus lebih baik dari hari ini. Paparan tadi kita lihat jumlah siswa, kemudian kepercayaan perbankan kepada kita, orang baik-baik loh. Soalnya sampai sekitar berapa ratus juta itu. Setelah itu mari dengan tri program yang telah dicanangkan oleh Badan Pengurus ini, 3 program ini, insya Allah kita bisa laksanakan, insya Allah kita bisa selesaikan, sehingga kepercayaan ini akan semakin bisa menguat, akan bisa lebih baik, dan itulah yang sangat diharapkan oleh organisasi ataupun oleh yang terkait dengan kegiatan organisasi, orang tua murid. Gerakan keras ini sekolah-sekolah yang diharapkan untuk bisa mencapai siswanya ini ya, paling tidak 1.000. Kemudian yang kedua, program sekolah tujuan SMK Bakti Praja dan Dukuh Waru. Jadi sekolah istilahnya mencari murid, akan tapi murid orang tua itu mencari sekolahan karena sekolahan itu memang dianggap baik dan memang baik. Kemudian yang ketiga, program pembangunan gedung Politeknik Bakti Praja. Selamat pada Pak Direktur Politeknik Bakti Praja Tegal. Dari akreditasi telah bisa diselesaikan, dan orang bain-bain 3 program studi yang diakreditasi semuanya mendapatkan nilai yang katakanlah kalau yang baru nilai tengah-tengah itu ya sudah bagus, B. Dan tadi ada rencana, ada program yang diharapkan itu bisa dicapai kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru, dan insya Allah itu tidak hanya sebatas kita canangan di tulisan saja, di mulut saja, akan tetapi akan terbukti. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kemudian untuk mencapai itu, mencapai hal yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi secara rinci, kemudian sedikit kami singgung,
modal utama, modal yang paling pokok adalah kebersamaan. Kebersamaan di antara siapa? Ya di antara kita yang terkait dengan kegiatan Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Yo penguruse, yo sekolahane, yo murite, yo orang tua murid, dan lebih luas lagi ya masyarakat di lingkungan sekolahan. Tanpa kita katakanlah mencari murid, kalau kita sudah dikenal, insya Allah kita akan kedatangan para calon-calon murid sekolah itu untuk ingin bersekolah di sekolah yayasan yang kita cintai bersama ini. Ibu sekalian yang saya hormati, ilmune untuk kebersamaan itu apa? Ya, orang Jawa pernah ajarkan pada kita, konon ada 5 M, molimo. Ya, mesti ada yang molimo itu kan elek loh, madat madun. Ya, tapi ini molimo yang baik. Molimo yang baik. Apa itu? Pertama mantep kita bekerja, mantep kita bersama-sama di yayasan, di sekolahan, Yayasan Pendidikan Bakti Praja Negara. Kalau mantep berarti orang mengamingo. Mone yang kedua madep. Madep. Apa sih dihadapi nek ning sekolahan yo murite. Ya. Orang maca koran, nah, maca koran perlu sekali waktu kalau istirahat. Ya. Tetapi yang dihadapi murid, Pak Guru, jalin hubungan baik di antara guru dan murid, kemudian orang tua murid. Kemudian yang ketiga, kita makaryo. Orang Jawa bilang bekerja itu makaryo. Ya. Kita sudah madep, sudah mantep makaryo ning Yayasan Pendidikan Bakti Praja di sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan. Nuwun sewu ya jangan mengamingo. Aja ngasih malah nuwun sewu membawa nama yang kurang baik dari sekolah yang ya, saya wanti-wanti kepada para pengurus, ya nek upamane nuwun sewu ada teman kita ya waktu dijember atau piye. Apa? Karena kita sudah sepakat makaryo bekerja di yayasan yang kita cintai bersama. Mantap makaryo. Untuk bisa mantap, untuk bisa madep, untuk bisa makaryo dengan baik, ini konon kita harus selalu belajar. Belajar. Mau yang keempat adalah maguru. Nah contoh guru wis ilmune sundul langit, ning dhuwure langit isi ana langit maning jari so langit sapiku. Oleh sebab itu tidak ada waktu yang tidak berguna untuk belajar. Silahkan belajar. Pak Guru terutama yang masih muda-muda ini, yang sepuh juga demikian. Ojo kelalen sih. Sekarang kita ini membuat rencana kerja kegiatan ngajar itu saja, ya. Non sewu ben gampang nurun sing wingi-wingi. Ah, ngerti nosonan iki. Berarti kita tidak Rumah yang keempat, makhluk kita perlu belajar walaupun kita sudah jadi guru. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa. Mau yang kelima, marambah mring yang agung marang sing kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bisa madep, mantep, makaryo, maguru dan marambah mring Gusti, kegiatan kita di Yayasan Pendidikan Bakti Praja ini hanya mesti lebih baik dari hari ini dengan fondasi kebersamaan. Kira-kira demikian, matur nuwun. Yang pertama, saya matur nuwun atas diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan ini. Yang kedua tadi yang saya tidak mengira, nuwun sewu. Iki sapa sih sing cerita?
Padahal aku nanti ngisi biodata tempat tanggal lahirnya di Alhamdulillah ya. Terima kasih, moga-moga di tahun depan kita masih bisa bertemu lagi di suasana yang mungkin lebih baik. Pangapunten, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti Praja. Bakti Praja. Bakti Praja. Matur nuwun. Bakti Praja bisa dan Bakti Praja luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.